Saya mulai dari ini halaman baru ya, kosong ya, jadi halaman kosong. Yang pertama adalah halaman awal itu nanti kita gunakan biasanya itu halaman judul gitu ya, atau kalau tadi settingan untuk membuat buku itu adalah kita membuat untuk cover. Nah, maka nanti biar ini kita kosongkan, bisa kita kosongkan, klik di bagian ini ya, kita sisipkan, tata letak ini ya. Ini pemisah, kita ada menu pemisah ini ya, pemisah, kemudian ini halaman berikutnya ya. Mungkin kalau pakai bahasa Inggris pick break, kemudian next pick yang di sini. Nah, kemudian yang ini nanti silakan, misalkan yang pertama adalah kata pengantar gitu ya, atau misalkan di halaman judul gitu ya, judul karya. Oke, silakan nanti taruh di tengah, misalkan judul karya, biar ini nanti bisa masuk ke daftar isi yang otomatis tadi. Maka di bagian ini kalian perhatikan, di bagian ini ada berbagai macam, pilih sebagai judul nanti, atau ada yang beberapa tulisannya heading 1 gitu ya, ini judul 1, klik judul. Nah, maka nanti otomatis ini akan bisa masuk ke daftar isi. Kalau tidak di setting ini judul 1, judul 2, maka nanti tidak bisa masuk ke daftar isi. Jadi yang bisa masuk ke daftar isi otomatis nanti adalah yang ini. Jadi kalau misalkan judul ya judul 1, nanti kalau sub atau bab nanti judul 1 ini atau heading 1, sub bab berarti judul 2 dan seterusnya gitu ya. Ini kemudian misalkan saya pindah lagi ke ini, kemudian nanti misalkan diberi logo sekolah, gitu ya. Kemudian SMAN 2 Ponorogo, misalkan tahun 2022. Terus kemudian ini ditata, silakan ditata sesuai dengan permintaan di ketentuan itu. Nah, kemudian di ini lagi tata letak atau page layout gitu ya. Kemudian page break, pilih halaman berikutnya. Nah, ini misalkan sudah. Kemudian nanti ini daftar isi misalkan. Nanti bisa ini daftar isi gitu. Kita ini nanti misalkan untuk halaman daftar isi. Nah, ini kita page break lagi, halaman berikutnya. Nah, ini nanti misalkan untuk biasanya misalkan ini nanti bab 1 gitu ya, atau misalkan ini bab 1, pendahuluan gitu ya, pendahuluan ini. Kemudian silakan dibuat cetak tebal dan sebagainya, nanti bisa. Terus karena ini sebagai judul bab, nanti bagian ini dijadikan sebagai heading 1 atau judul 1. Kemudian page break lagi, tata letak ini ya. Kemudian ini, kemudian tata letak halaman berikutnya. Ini misalkan bisa juga dari sini langsung judul 1 bab 2, misalkan apa? Misalkan pembahasan gitu ya. Pembahasan. Kemudian diulangi lagi bab 3 penutup. Nah, ini ya. Jadi ini statusnya sudah heading kalau ada tanda segitiga ini. Segitiga ini dia nanti sebagai heading gitu ya. Nah, ini ya, ada tanda segitiga ini. Nanti bisa dicek di bagian awal ini. Nah, ini. Itu ya. Oke. Kemudian bagaimana memunculkan daftar halamannya nanti? Halamannya misalkan di bagian ini daftar isi gitu ya. Daftar isi nanti kalian bisa mengambilnya di, nah ini
Misalkan kita taruh kursornya di halaman untuk yang kita rencanakan sebagai daftar isi. Kemudian ke referensi, ya referensi ini di sini banyak. Kalian bisa membuat catatan kaki, bisa membuat daftar pustaka ini ya, pakai metode apa atau nanti tinggal milih aja sesuai keinginan di ini. Biasanya yang dipakai ini. Kemudian bisa juga daftar isi nanti di sini. Daftar isi ini. Nah, ini ada menu daftar isi. Kalian nanti juga pakai daftar isi. Diklik. Nah, pilih yang daftar isi otomatis, jangan yang manual. Ya. Daftar isi otomatis, diklik. Ini atau pilih satu atau yang dua. Nah, ini kan otomatis sudah dapat, ada isinya. Nah, nanti tinggal ini ditata. Misalkan ini harusnya di tengah ya, ditata aja di tengah ini ya. Di tengah. Dah, kalian tidak perlu ngetik lagi di sini. Nanti ketika di bagian ini diberi lagi, misalkan 1.1 latar belakang gitu ya. Latar belakang. Nah, ini sebagai subbab misalkan, maka nanti pilih di sini sebagai heading 2. Gitu ya. Heading 2. Nanti misalkan latar belakang, kemudian 1.2 rumusan masalah gitu. Ini sebagai subbab juga. Nah, tulis yang judul 2 ini. Pilih yang ini, judul 2 ini, ya. Oke. Kalau misalkan nanti di dalamnya ada lagi, misalkan ada rumusan masalah ini ya, misalkan rumusan masalah ada 1.2.a misalkan gitu ya. Misalkan masalah apa ya? Anggap saja masalah 1 gitu ya. Kalau mau jadikan subbab lagi, ya ini tinggal pilih yang judul 3 atau heading 3 di menu ini. Klik. Oke. Dan seterusnya nanti ya. Ini dia numbering sudah. Nanti kalau mau memperbaiki, ini kan belum ada di sini. Nah, di daftar isi belum ada. Tinggal diklik aja perbarui tabel, perbarui apa ini? Seluruh tabel, klik dah otomatis ya. Gitu ya, otomatis ini. Nah, nanti ada isinya tambah, dia berubah halaman, otomatis berubah, ya. Jadi tidak perlu ngetik manual. Caranya tadi, jadi kalau misalkan nanti ini tiba-tiba ada, misalkan ada, ini ada diberi teks banyak gitu ya. Misalkan banyak gitu. Nah, ini ya. Misalkan kita sudah ngetik banyak gitu ya. Maka nanti ya kalau sudah berakhir, sudah selesai, baru bisa diupdate. Tidak harus di akhir sebenarnya juga nggak apa, di tengah-tengah juga apa. Nanti dia otomatis. Nah, ini. Dan itu otomatis halamannya ganti sendiri. Jadi kalian tidak perlu ngetik lagi di sini, dia udah otomatis rata, bagus, kemudian pasti pasnya, benernya, gitu ya. Nah itu teknik, gitu ya. Kemudian mungkin pernah mengalami masalah untuk misalkan daftar isi halamannya berupa Romawi. Untuk yang bab ini harus berupa angka Latin, misalkan, atau angka Arab, gitu ya, yang 1, 2 gitu ya. Nah maka caranya begini. Tadi kan masing-masing bab itu sudah dipisahkan dengan take break tadi kan, pakai pemisah ini, gitu ya. Maka nanti ketika kita mau membuat halaman, caranya di sini. Jadi kita pilih misalkan di daftar isi pengennya harus angka Romawi gitu ya. Jadi pilih insert, kemudian nomor halaman ini. Nomor halaman, misalkan harusnya yang Romawi, misalkan yang Romawi itu nanti harus di bawah tengah gitu ya, bawah tengah seperti ini, pilih aja bawah tengah, kemudian ini buat saja halaman 1 berbeda, biasanya halaman 1 berbeda. Kalau untuk laporan yang
berupa laporan karya tulis seperti ini kan tidak perlu dicetak bolak-balik biasanya. Kecuali kalau settingannya buku itu cetak bolak-balik, maka nanti halaman ganjil genap berbeda. Jadi yang ganjil ke kanan, yang genap ke kiri. Biar nanti ketika buku itu dicetak bolak-balik, halamannya selalu di tepi. Buka ini selalu di tepi terus. Ini kalau mencetaknya buku, tapi kalau untuk karya tulis seperti ini biasanya tidak bolak-balik, maka ini tidak usah. Yang halaman ganjil genap berbeda itu tidak usah. Cukup yang halaman 1 yang berbeda. Biasanya awal bab yang misalnya bab 1 pendahuluan itu halamannya angkanya di tengah. Tapi kalau yang halaman keduanya halamannya bisa di tepi. Jadi awal bab dibuat halaman 1 berbeda, dicetak ya. Contoh seperti ini. Misalkan daftar isi maunya dibuat halamannya ini harus berupa misalkan Romawi gitu ya. Oke, ini kita pilih halaman bawah, tengah, Romawi. Ini kan mulainya 3 loh. Ini diklik aja nggak apa di sini, kemudian dipilih sini. Format halaman, pilih huruf angkanya, model apa, model Romawi misalkan. Mulainya dari berapa? Mulainya misalkan dari 1. Ya, oke. Nah, selesai gitu ya. Halaman berikutnya bagaimana? Nah, ini kan halaman berikutnya 2 toh. Pengennya kan awal bab mulainya halaman 1. Ya kan? Yang Romawi ini kan hanya untuk daftar isi, misalkan untuk kata pengantar, itu Romawi. Kan nanti yang bagian ini caranya sama. Ini diklik di bagian ini, footernya ini. Kemudian ini ada nomor halaman atau page number gitu ya. Ini dibuat halaman 1 berbeda. Page number ini di bawah tengah. Kemudian dipilih formatnya. Formatnya sudah angka ini ya, angka 1 2 3 ini. Kemudian dimulai dari halaman 1. Nah, 1 udah. Kemudian halaman kedua pengennya tidak di tengah. Ya, pengennya tidak tengah. Halaman kedua itu harusnya di tepi terus. Gitu ya, di tepi, maka nanti diklik, pilih aja yang sini halaman bawah kanan. Ya. Maka nanti halaman awal bab di tengah. Ya, tengah. Setelah awal bab dan seterusnya dia akan berada di tepi kanan. Terus gitu ya. Nanti awal bab yang ini yang sama ini tinggal diganti aja. Diaktifkan halaman 1 berbeda. Kemudian taruh tengah. Oke. Gitu ya. Nah, seperti itu langkah-langkahnya kalau membuat penulisan daftar isi yang nanti otomatis. Dan nanti ketika dimasukkan ke sini, nah di daftar isi, loh Pak, pengennya daftar isi itu juga ada tulisan daftar isi. Ini ya belum ada loh, belum ada kan? Caranya begini, sama dengan yang tadi. Ini di blok dulu tulisan daftar isi ini ditulis sebagai judul 1. Ya, masuk jadi judul 1. Maka nanti kita update. Ini oke. Tidak muncul. Sebentar, belum berhasil. Kemudian ini sudah sebagai judul 1. Sudah judul 1. Kemudian perbarui. Tidak mau muncul. Oke, bagaimana kalau tidak muncul? Oke. Apa aja? Sebentar, ini nggak mau muncul ternyata ya. Kalau sebagai heading 2, oke. Nah ini sekarang bisa. Seharusnya bisa ini. Kita coba.
Nah, ini sudah muncul ya. Daftar isi nanti sudah muncul sini sebagai judul 1. Nah, itu ya. Nah, maka nanti di sini Romawi. Nah, yang halaman judul ini harusnya nggak ada halaman, maka ya dihapus saja. Ini bagian ini dihapus saja. Ya, tautan sebelumnya dihilangkan. Oke. Sudah, nanti halaman judul. Sudah gitu ya. Ya, halaman judul biasanya tidak usah dimunculkan di bagian ini. Nah, kurang lebih seperti itu caranya, ya. Silakan nanti di rumah dipelajari.